Assalamualaikum, perkenalkan nama Bangun Martua Bibi Siregar dari Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas karakter keislaman untuk UAS. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja makanan atau minuman yang halal dan haram dalam Islam. Banyak ayat-ayat pada Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan atau minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi, menurut Al-Quran dan hadis. Makanan halal dan haram tersebut memiliki beberapa jenis yang bisa dikenali dengan baik. Beberapa jenis yang disebutkan dalam Al-Quran diantara lain termaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Contohnya adalah berupa bangkai, darah, babi, minuman keras, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak ayat-ayat pada Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Berikut dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih tidak disebut dengan nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka dia tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Al-Baqarah ayat 173. Jenis minuman makanan halal dan haram. Minuman halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Sedangkan minuman haram ialah arak, bir, khamar, narkotika, dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan pada dalil dari nas Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh khamar itu bisa berasal dari perasan anggur, kismis, kurma, gandum, jelai maupun jagung. Sungguh aku melarang kalian mendekati yang memabukkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan syarat pernikahan dan rukun-rukun pernikahan serta macam-macam talak dan cara rujuknya. Hukum nikah adalah sunnah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu dan rukunnya menikah harus ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuan. Wali nikah perempuan, saksi nikah, ijab qabul. Sedangkan syarat pernikahan wajib beragama Islam bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Wali akad nikah tidak sedang melaksanakan haji dan bukan paksaan. Macam-macam talak dan cara rujuk. Yang pertama ada talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddahnya. Talak bain. Talak bain adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Talak bain ada dua pertama yaitu talak bain sugro, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahnya. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Kunci jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah: saling memaafkan apabila ada kesalahan salah paham kedua, saling menghormati yang meliputi banyak hal yang diantaranya menghormati kesibukan masing-masing, menghormati hal yang tidak disukai dan lain sebagai, atau saling melindungi dan mengingatkan untuk kebaikan apabila dalam khilaf. Sebaiknya pasangan tersebut mencoba memohon restu kepada kedua orang tua, karena restu orang tua sangat penting bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga.
Dan dikarenakan banyak pasangan yang tidak kuat menghadapi kondisi seperti pandemi saat ini, banyak orang-orang yang ekonominya menurun, bahkan sampai bangkrut. Akhirnya banyak pasangan yang tidak sanggup dengan kondisi ini dan timbullah permasalahan dalam rumah tangga, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Menurut saya, berpoligami sah-sah saja dilakukan, dan dalam agama dijelaskan jika mempelai pria mampu dan bisa mencukupi kebutuhan lahir batin sang istri, tetapi jika tidak mampu lebih baik satu saja cukup. Mungkin segini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.